Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk saat ini kita akan membahas tentang nilai-nilai religius sebagai sumber karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sebuah agama terdapat nilai-nilai transendental. Nilai-nilai transendental ini adalah nilai-nilai yang sifatnya absolut, sifatnya mutlak, sifatnya suci, yang tidak bisa dibantah dan harus diikuti oleh setiap penganutnya. Ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan agama dan nilai-nilai mutlak. Pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, bahwa tujuan hidup yang paling mulia bagi umat manusia adalah selalu berbuat kebajikan. Jadi pada prinsipnya setiap orang itu memiliki potensi dan kecenderungan untuk berbuat baik. Yang kedua, manusia memerlukan nilai-nilai mutlak atau ultimate untuk menjawab persoalan kehidupannya, baik di dunia ini maupun setelah kematiannya. Hal ini disampaikan oleh Milton Yinger. Kemudian, nilai-nilai mutlak tersebut meliputi hal-hal yang bersifat relasional atau hubungan, baik dan buruk, benar dan salah, antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dalam hal relasi manusia dengan manusia disebut dengan etika sosial. Hal ini disampaikan oleh Toshihiko Isutsu. Agama dan moralitas atau nilai-nilai moral. Agama secara harfiah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a dan gama, artinya tidak, dan gama artinya kacau, sehingga agama secara harfiah bisa diartikan tidak kacau. Sehingga agama mengandung pengertian bahwa dalam agama terdapat seperangkat aturan, nilai dan norma yang akan menjadikan para penganutnya hidup dalam suasana keteraturan, ketentraman, kedamaian, dan keselamatan. Pada hampir semua masyarakat, nilai-nilai keagamaan ini menempati posisi sentral karena memberikan aturan yang paling luhur berkenaan dengan kehidupan penganutnya. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala selain merupakan sumber pengamalan keagamaan atau syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga merupakan sumber normativitas atau moralitas yang merupakan sunatullah atau hukum-hukum Allah, yakni sumber tata nilai dan tata aturan bagi makhluknya, sehingga apabila normativitas ini dipedomani, maka akan tercipta keteraturan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Dan itulah Islam, yang secara bahasa berarti selamat atau sentosa atau tentram. Berikutnya, takwa adalah karakter Islam. Jadi, karakter yang paling utama di dalam Islam adalah takwa. Semua nilai yang terdapat dalam Al-Quran yang meliputi akhlak kepada Allah, kepada Rasul, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga,
dalam masyarakat dan akhlak bernegara adalah manifestasi atau perwujudan dari takwa yang di dalamnya mengandung nilai-nilai karakter seperti ikhlas, tawakal, syukur, ridho, sidik, amanah, fatonah, tabligh, sabar, istiqomah, al-afu atau pemaaf, asyajaah atau pemberani, al-haya, rasa malu, birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, musyawarah, al-adl atau adil, dan seterusnya. Berikut adalah dalil-dalil yang berhubungan dengan takwa dalam Al-Quran. Dalam Islam, takwa merupakan karakter terpenting yang menjadi puncak kemuliaan seorang hamba. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Kemudian ini, bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 200. Ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takwa. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Kemudian juga dalam yang lain dikatakan, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 100. Ini adalah beberapa dalil yang berkaitan dengan karakter takwa. Berikutnya nilai-nilai karakter yang dijelaskan dalam hadis. Di antaranya adalah suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya atau karakternya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, tidak disebut beriman seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang muslim adalah apabila muslim yang lainnya selamat dari perbuatan lidah dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan, satu bagian dengan yang lainnya saling mengokohkan sambil memperagakan dengan menyusupkan jari jemarinya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'dun. Kemudian perumpamaan orang yang beriman yang saling mencintai dan saling menyayangi serta saling mengasihi bagaikan satu tubuh
apabila satu anggota menderita sakit, maka yang lainnya ikut merasakan, sehingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Berikutnya, manusia pada dasarnya memiliki dua potensi, yaitu potensi untuk berkarakter baik dan potensi untuk berkarakter buruk. Sebagaimana disampaikan oleh Durkheim, bahwa manusia adalah homo duplex, yaitu makhluk dengan dua motif yang berbeda dan berlawanan. Hasrat nafsu hewaniyah dan keharusan moralnya. Artinya setiap orang punya potensi untuk berkarakter baik, juga untuk berpotensi untuk berkarakter buruk. Hal ini juga senada dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Syam ayat 7-10. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, berikutnya adalah strategi implementasi pendidikan karakter. Untuk keberhasilan pendidikan karakter ada beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli. Pertama, pendidikan karakter meliputi 4 hal yang disebut dengan metode tarhim atau cinta kasih, yang meliputi teaching, reinforcing, habituating, dan modeling. Teaching adalah pembelajaran, reinforcing adalah penguatan, habituating adalah pembiasaan, dan modeling adalah percontohan. Kemudian Imam Ghazali memberikan tip atau metode implementasi pendidikan karakter. Pertama, metode pembiasaan atau iqtiyad yang meliputi mujahadah atau menahan diri, dan riyadhah melatih diri. Yang kedua adalah metode pertemanan atau pergaulan. Kemudian karena kecenderungan nafsu amarah yang kuat, maka diperlukan kombinasi 3 unsur, yaitu ilmu, amal, dan sabar. Ini menurut Abul Qasim tentang bagaimana strategi implementasi pendidikan. Kemudian yang terakhir, menurut Ibnu Maskaweh sebagai pakar karakter atau ilmu akhlak di dalam Islam, bahwa kehidupan utama pada anak-anak memerlukan 2 syarat, syarat kejiwaan dan syarat sosial. Syarat kejiwaan dengan menumbuhkan watak cinta kepada kebaikan yang dapat dilakukan dengan melatih dan membiasakan diri pada kebaikan. Kemudian syarat sosial dengan cara memilihkan teman-teman yang baik, menjauhkan diri dari teman-teman yang punya perangai buruk. Sebagai penutup, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.